lagi. Hari ini saya juga ingin berbagi hal yang saya syukuri. Beberapa hari yang lalu ketika saya ingin mencuci pakaian menggunakan mesin cuci, seperti biasa saya akan mengambil selang penghubung antara keran air di dapur untuk disambungkan ke mesin cuci. Karena kalau pakai selang bawaan dari mesin cuci ukurannya berbeda. Tapi masalahnya ketika saya mulai memasang selang ini ke keran, patah bagian ujung dari keran itu. Jadi seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini, ada bagian yang lebih kecil di ujung keran. Nah, sepotong kecil bagian itulah yang patah. Jadi ke atasnya itu diameternya lebih besar dan itu tidak cukup dengan selang yang ada di rumah. Jadi pilihannya ada dua, yaitu pertama saya harus membeli keran yang baru yang disesuaikan dengan selang yang ada di rumah, atau saya harus membeli selang yang baru disesuaikan dengan diameter keran yang ada di rumah yang sudah terpatah di bagian atas yang lebih besar lagi ukurannya. Tapi karena saya malas keluar kalau hanya untuk mencari satu hal saja, saya lebih suka keluar rumah tapi sekalian mengerjakan beberapa hal. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Karena sudah harus mencuci pakaian, ketika saya ke belakang rumah untuk mengambil jemuran yang baru saja kering, Tuhan arahkan mata saya ke pipa yang tidak dipakai. Sepertinya pipa ini bisa digunakan menjadi penghubung, pengganti selang yang tidak sesuai ukurannya. Saya coba-coba ukur, sepertinya bisa. Tetapi masalah yang lain adalah pipa ini dia tidak mudah untuk dibengkokkan semudah selang. Lalu bagaimana caranya supaya dia bisa berbentuk sesuai dengan yang saya perlukan? Puji Tuhan, Tuhan lagi kembali memberikan ide. Coba Nes, panaskan dulu sebentar di atas api. Saya coba pakai lilin tapi sepertinya lama dia. Jadi saya pun menyalakan kompor dan mulai memanaskan sedikit pipa itu di atas api kompor. Tapi jangan sampai dia bolong. Sudah agak panas sedikit, mulailah saya bengkokkan sesuai kebutuhan saya. Lalu saya pasang. Puji Tuhan, itu dapat menyalurkan air dari keran menuju mesin cuci. Karena memang ada jaraknya di situ. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan ide-ide kepada saya ketika saya tidak dapat melakukannya dengan kemampuan saya sendiri. Inilah hal yang saya syukuri. Mari kita terus bersyukur untuk kebaikannya. Kita mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini 8 September ialah pengaruh rumah tangga Kristen yang menjangkau jauh. Ayat intinya tertulis di dalam Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang. Aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Penjelasannya, watak, keistimewaan pribadi, kebiasaan-kebiasaan yang darinya tabiat diperkembang, segala sesuatu yang dipraktikkan dalam rumah tangga akan muncul dalam semua pergaulan hidup. Kecenderungan-kecenderungan yang dituruti akan membentuk tabiat yang seperti itu di dalam pikiran, dalam perkataan, dan di dalam segala perbuatan. Misi rumah tangga meluas melampaui anggotanya sendiri. Rumah tangga orang Kristen harus menjadi objek pelajaran yang memberikan gambaran keunggulan prinsip-prinsip kehidupan yang sejati. Gambaran seperti itu akan menjadi kekuatan untuk kebaikan di dunia. Jauh lebih kuat daripada khotbah apapun yang dapat dikhotbahkan adalah pengaruh rumah tangga sejati. Sewaktu orang muda keluar dari rumah seperti itu, pelajaran yang telah mereka pelajari disampaikan. Prinsip kehidupan yang lebih mulia diperkenalkan ke rumah tangga lain dan pengaruh yang menggembirakan bekerja di masyarakat. Rumah tangga di mana para anggotanya sopan, orang-orang Kristen yang hormat memberi pengaruh luas untuk kebaikan. Keluarga lain akan menandai hasil yang diperoleh oleh rumah tangga seperti itu dan akan mengikuti teladan yang ditetapkan
pada gilirannya menjaga rumah tangga terhadap pengaruh setan. Malaikat-malaikat Allah akan sering mengunjungi rumah di mana kehendak Allah berlaku. Di bawah kuasa rahmat ilahi, rumah seperti itu menjadi tempat penyegaran bagi musafir yang penat dan letih. Dengan waspada, diri harus dijaga agar tidak ditonjolkan. Kebiasaan yang benar terbentuk. Ada pengakuan cermat atas hak orang lain. Iman yang bekerja dengan kasih dan memurnikan jiwa memegang kendali, memimpin seluruh anggota rumah tangga. Di bawah pengaruh kudus dari rumah tangga seperti itu, prinsip persaudaraan yang ditetapkan dalam firman Allah lebih banyak diakui dan dipatuhi. Kehidupan Kristus ada di hadapan kita sebagai suatu pola. Dan ketika melayani, seperti malaikat yang penuh belas kasihan kepada keperluan orang lain, maka manusia bersekutu dengan Allah. Sudah menjadi sifat umat Kristen untuk membuat keluarga dan anggota masyarakat berbahagia. Luar biasa pelajaran kita hari ini, di mana rumah tangga Kristen yang sejati, yang menerapkan prinsip-prinsip Alkitabiah, akan menjadi pengaruh yang luar biasa kepada rumah tangga yang lain. Inilah tugas dari para orang tua. Caranya adalah dengan meminta hikmat kepada Tuhan mulai hari ini. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga yang kekal, yang ada dari awal hingga pada kekekalan nanti. Kami berterima kasih, kami kembali memiliki hikmat yang Tuhan berikan, yaitu bagaimana kekuatan di dalam rumah tangga yang sejati, yang menerapkan prinsip-prinsip Kristen, akan menjadi pengaruh yang lebih baik di masyarakat, dan juga menjadi contoh bagi keluarga lain. Bantulah khususnya Tuhan dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami mohon hikmat serta kebijaksanaan bagi seluruh orang tua dalam memberikan teladan yang baik kepada anak-anak dan orang-orang dalam rumah tangga mereka. Sehingga ketika anggota rumah tangga ini keluar dan melakukan kehidupan mereka dalam perkataan, perbuatan, dan juga pikiran mereka akan memberikan pengaruh yang positif. Biarlah ini boleh menjadi kebahagiaan bagi rumah tangga kami. Dan juga ini boleh terus menjaga langkah kami berada di jalannya Tuhan. Inilah doa pengharapan kami, kiranya sepanjang hari ini kami pun boleh merasakan berkat yang telah Tuhan sediakan. Mohon ampunilah kami Tuhan untuk dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Terima kasih banyak. Mari berjumpa kembali esok hari untuk kelanjutan renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetaplah bersyukur untuk segala sesuatu. Tuhan memberkati. Amin.